Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamatis sadat wal ghadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa fi auladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina ma kanu fi jami'il jihad wal bilad وتجن بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقضي الحاجات. قال الحبيب عثمان بتاوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Mutakallimun, sampai kita kepada sifat Allah yang ke-20, yaitu mutakallim. Jadi perlu kita ketahui sifat Allah 20 ini sampai suaranya kita. Bukan hanya dibatasi 20 saja lah. Jadi jangan salah paham. Jadi sifat Allah itu kadada sanggup makhluk ini menghitungnya, banyak benar. Ada sanggup menghitung. Dan seluruh yang banyak itu prinsipnya dua. Pertama, seluruh sifat Allah itu maha sempurna. Yang kedua, maha suci dari bersifat kekurangan. Nah, itu prinsipnya. Cuma 20 ini cukup mewakili dari yang banyak itu untuk sampai kepada hajat kita. Apa hajat kita? Mengenal Allah. Karena mengenal Allah itu hukumnya wajib fardu ain. Sebelum kita beribadah kepada Allah, wajib kita mengenal Allah. Cuma mengenal Allah ini oleh para ulama diijtihadi, maksudnya adalah mengenal sifat-sifatnya. Lalu kayak apa caranya mengenal Allah dengan cara yang benar? Lalu para ulama berijtihad. Di antaranya yang mempelopori adanya sifat 20 ini yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari yang disebut Asy'ariyah. Nah, maka dengan sifat 20 ini cukuplah bagi kita untuk mengenal Allah dan selamat dari pemahaman-pemahaman yang salah. Nah, karena 20 ini amun inya dipelajari sampai tuntung kitab sifat 20 Habib Utsman ini, nah ini kandungannya adalah 50 akidah. Nah, akidah khamsin, 50 akidah. Jadi 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil, 1 yang jaiz, 41. 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil bagi Rasul, 1 yang jaiz a'radul basyariyah, 9. 41 tambah 9 50. Nah, jadi sabukuan kitab ini yang dibahas adalah 50 tersebut. Nah, lalu perlahan-perlahan tapi pasti asal dipelajari, yang pemulaan dipahami itu adalah membahas la ilaha illallah. Nah, jadi mulai wujud, qidam, baqa sampai mutakallim ini pembahasannya masih wilayah la ilaha illallah. Nah, para ulama pun menyimpulkan kandungan dalam la ilaha illallah itu ada 50 juga. 50 poin i'tikad di dalam kandungan la ilaha illallah. Nah, 50 yang dalam kandungan la ilaha illallah ini bukan 50 yang tadi. Yang tadi itu 50 secara global kandungan seluruh isi kitab. Nah, sedangkan khusus la ilaha illallah itu kena ada 50. Nah, itu yang kita pelajari. Di antara yang 50 kandungan la ilaha illallah, 20 sudah sampai saat ini. Berarti ada lagi sisanya. Nah, berarti hanya kurang lebih sepertiga perjalanan hanya kita mempelajari. Sepertiga perjalanan. Nah, cuma bagi kita yang hanyar-hanyar hadir itu ulun harapakan supaya maulang videonya ada. Nah, jadi jejak rekam digitalnya tuh ada. Ketik aja pin Ratib atas di situ. Di YouTube IRARATIB Ratib A T T H
is atos. Kalau atas keluar yang bahasa singot kena yang atos, nah gitu nah. Jadi kadal ba alif lam ratib spasi atos irara titb spasi is atos. Ini penting benar. Jadi memahami sifat 20 tuh kada kawa sapanggal setahun sekali turun kada kawa mbah bacongol kada turun lagi baku mintar maka maharat benar kada bisa nang itu. Jadi turun pelajar sifat 20 ini dari awal sampai akhir bujur-bujur dipahami dihayati supaya jangan gagal paham, jangan salah paham, apalagi menyalahkan paham orang. Nah, maka sifat 20 ini silahkan dibuka kembali videonya, ada lengkap dari mempelajari awal-awal mukaddimah sampai kepada mutakallim ini. Jelas saya itulah. Nah, mutakallim artinya yang berkata-kata, maka mustahil yang kelu. Arti kelu itu bisu. Mustahil Allah itu bersifat bisu. Tapi wajib Allah berkata-kata. Wajib pada hukum akli. Dalilnya yaitu sama dengan dalil sifat kalam. Nah, dengan dalil sifat kalam, wa kallamallahu Musa taklima. Itu i'tikad kita. Wajib kita berkeyakinan Allah itu bersifat berkata-kata. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ia senantiasa banyak membaca Quran dengan khusyuk, dengan hormat, dengan ta'zim, dengan tajwid. Nah, jadi membaca Quran memang hukumnya sunnah lah, tapi hormatnya, khusyuknya, ta'zimnya, tajwidnya wajib. Ada pekerjaan yang sunnah tapi mendatangkan efek yang wajib. Baca Quran hukumnya sunnah selain Fatihah dalam sembahyang nih. Congkong-congkong ibasar kada dagawian bagus baca Quran hukumnya sunnah, tetapi khusyuknya, hormatnya, ta'zimnya, tajwidnya itu hukumnya wajib. Kalau kita membaca Quran kada ada khusyuk, kada ada hormat, kada ada ta'zim, kada ada tajwid, itu berdosa. Nah, maka supaya bujur membaca Quran itu sambil belajar tajwid, amunnya belum belajar tajwid. Belajar tajwid hukumnya wajib. Karena membaca Quran wajib bertajwid, maka mempelajarinya pun jadi wajib. Ada boleh kita membaca Quran itu saka. Terserah ku aja. Muntung-muntung kuju aja. Nah, ada boleh nang itu. Ada peraturan mainnya. Nah, jadi membaca Quran ini bagian dari wirid namanya. Nah, secara umum dulu lah. Apabila kita yakin bahwa Allah itu bersifat kalam, adabnya itu secara diringkas 3. Nah, secara diringkas nih 3. Tapi mau dibahas jadi panjang. Pertama, mun kita nih yakin Allah bersifat kalam, Allah berkata-kata. Pertama adabnya adalah wajib kita taat dengan Allah. Taat ini garis miring beribadah kepada Allah. Yakin kada nyawa bersifat kalam Allah Ta'ala? Yakin. Mun yakin, jalankan adabnya. Apa adabnya? Taat, beribadah. Nah, oleh para ulama memadahkan ketaatan itu terbagi 4 secara ringkas, secara garis besar pulang terbagi 4 ketaatan kepada Allah itu. Nah, pertama, wajib menuntut ilmu yang fardu ain. Nah, itu bagian dari ketaatan yang paling pertama sekali. Pamulaan yang paling kita gawi mun kita hendak taat kepada Allah, menuntut ilmu yang fardu ain. Apa itu ilmu fardu ain? 3 ujar para ulama. Sifat 20, tauhid, fikih. Tergantung kalau kita Imam Syafi'i fikihnya. Imbah itu pulang tasawufnya ini kitab-kitab Imam Al-Ghazali, Abu Hasan As-Sajili, Habib Abdullah Al-Haddad, yang seluruhnya itu mengambil pemahaman kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Dan Imam Junaid Al-Baghdadi bisisan sampai kepada Imam Hasanul Basri. Imam Hasanul Basri murid para sahabat, sahabat murid Nabi. Itu disebut sanad narnya. Nah, jadi 3 mata pelajaran ini wajib dipelajari, bagian dari ketaatan kita kepada Allah.
Tiga pelajaran ini wajib ain, fardu ain, kada kawa diwakilkan. Apabila kita kada mempelajari tiga pelajaran ini berdosa. Yang abah kada belajar, yang abah berdosa. Yang anak kada belajar, yang anak berdosa bila sudah balik. Kecuali aja kita kada balik berumuran 10 tahun, umur berumuran 10 tahun ya yuja kada usah belajar. Amun yang sasain batuha, batang sasain baganal, nah tu kada kawa kada belajar. Kada kawa kada belajar. Kawin hendak aja nuntut ilmu kada mau. Nah, apabila ada orang berpendapat bahwa belajar sifat 20 ada wajib, inya berpendapat kayak itu murtad, fakafara. Buka kitab Sulamut Taufik Asbabur Riddah, buka kitab Tuhfatur Ragibin karangan Datuk Kalampayan Asbabur Riddah, itu yang Melayunya. Apabila kita memadahkan bahwa perkara yang wajib ini sudah diijmakan para ulama wajibnya, lalu kita memadahkan ada wajib, fakafara, kuntan murtadnya. Nah, jadi jangan hati-hati, jangan wani-wani, jangan meintingkan pelajaran sifat 20. Fikih jangan diintingkan, pelajaran tasawuf jangan diintingkan, karena itu diijmakan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mempelajarinya hukumnya wajib. Buka kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, buka kitabnya. Jadi jangan sembarang belajar sifat 20 hukumnya wajib, belajar fikih hukumnya wajib. Ada yang berpendapat itu kada wajib, murtad. Nah, jadi pertama bagian ketaatan kita kepada Allah wajib menuntut ilmu yang fardu ain. Ilmu kun tahu bang, itu fardu kifayah aja. Mun sunnah ada juga fardu, mun wajib ada juga wajibnya. Jadi harus ada juga pertahanan keamanan sosial merdeka Indonesia Raya Soekarno Hatta. Memang harus ada juga. Nah, itu tugas polisi kena tuh. Anda nggak tahu pertahankan tuh memang bagus aja nih tuh. Cuma kada ain, kada masing-masing. Nah, kalau yang fardu ain ini seluruh yang akil balik wajib apapun jabatannya. Nah, itu satu sudahlah. Ini penting kita tahu nah supaya jangan mama Hawaii. Karena Hawaii itu jauh benar di sana, di Amerika sana. Nah, wajib kita memperhatikan ini. Itu satu dulu. Yang dimaksud taat kepada Allah, menuntut ilmu yang fardu ain. Imbah nintu pulang termasuk ketaatan kepada Allah menyempurnakan kewajiban kita. Kada boleh kita menelantarkan, memahawaikan, merimihkan kewajiban kita. 5 waktu wajib selama kada uzur. Puasa Ramadan wajib selama kada uzur. Haji wajib bila inya mampu. Nah, ini pun wajib dilaksanakan karena ini perintah yang wajib. Ini disebut taat namanya. Yang sunnah bang, sunnah juga dikerjakan. Nah, maka perintah Allah itu ada yang sunnah, sunnah dikerjakan. Tapi yang sunnah ini samampu kita. Cari amalan sunnah yang kawa kita istiqamah. Nah, jangan dipaksa-paksakan. Kada kawa bejanggut, kada usah dipaksa-paksakan bejanggutnya tumbuh 3 bilah. Dipaksakan tumbuh 3 bilah. Memberi supan disasah kambing. Nah, apa aja disasah kambing nih? Dikira kambing pada tuannya. Ya kok 3 bilahnya. Yang bersupan. Nah, imbah nintu pulang bawirid. Bagian dari ketaatan Allah yang keempat, kita tuh disuruh diisi wiritan. Pagi, sore, siang, malam, sesudah 5 waktu. Itu bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Sebab bila kita kada diisi wiritan, daging kita nintu lebih hina daripada daging warik dalam pandangan Allah. Nah, maka kita di antara wiritan kita banyaklah, ada Rotipul Haddad, Rotipul Atas, Widur Latif dan lain sebagainya. Termasuk wiritan ujar Habib Usman Batawi membaca Quran. Nah, ini bacanya tak boleh ke kitab nih. Banyak membaca Quran termasuk wiritan. Jadi orang yang membaca Quran bagian dari ketaatan kepada Allah, baca Quran. Tapi wajib tadi baca tajwid dengan hormat. Nah, maka satu sudah. Jadi Allah bersifat kalam, kita yakin. Adabnya 3. Pertama, taat. Taat tadi terbagi 4. Paham aja lah. Jangan nyanyuk.
Nah, yang kedua, kita yakin Allah bersifat kalam, wajib kita melaksanakan ketaatan itu dengan hati yang ikhlas. Nah, ini perintah Allah. Allah menyuruh kita taat, satu. Yang kedua, Allah menyuruh kita ikhlas di dalam ketaatan. Karena apabila ketaatan kita tidak ada mengandung keikhlasan, itu ditolak oleh Allah. Maka maksud Quran itu kan kalam Allah. Isi Quran itu Allah bersusuruh. Mun pian yakin, mun kita yakin Allah bersifat kalam, tuh kalam Allah Quran. Apa maksud di Quran di situ? Allah bersusuruh. Apa suruhan Allah? Suruhan Allah apa? Pertama jira Allah nyawa taat kalau aku. Nang kaya pegarang taat, menuntut ilmu, menyempurnakannya wajib, menggawi yang sunnah semampunya, bawirid. Inggih Tuhanai, siap laksanakan. Nah, ini naranya taat. Lalu jar Allah ku perintahkan pulang nyawa ikhlas. Apa itu ikhlas? Ini yang kita pelajari sifat 20 ini, nah supaya kita paham ikhlas. Apa yang dituju di dalam ibadah, apa yang dikehendaki waktu kita berikhtiar, berusaha, seluruhnya itu semata-mata hanya mengharap keridhaan Allah. Itu disebut ikhlas. Karena seluruh amal, walaupun amal itu kena diantar oleh malaikat hafazah semalam ya, kalau nang kaya matahari tarangnya bunyinya nang kaya wanyi begemuruh, ujar malaikat hafazah ini luar biasa, pasti diterima oleh Allah. Karena tarang benderang kayak matahari. Langit pertama lulus, langit kedua lulus, ketiga lulus, keempat sampai ke langit ketujuh lulus, sampai ke hadrat Allah. Sekali dilihat oleh Allah Ta'ala, jar Allah Ta'ala tawakakan ini nah kepada orang yang menggawin ini. Amalnya kutolak, takajud bubuhan malaikat. Seluruh malaikat yang ada di situ takajud melihat, padahal ini langit pertama, kedua, ketiga lulus. Ternyata jar Allah Ta'ala nyawa bubuhan malaikatnya kada tahu perhatiannya, yang perhatian yang tahu tuh aku. Jar Allah Ta'ala perhatiannya inya waktu beramal kada lillahi ta'ala, sebuting aja. Makanya yang selamat menghadap Allah kena membawa amalnya atallaha biqalbin salim, hati yang selamat. Siapa hati yang selamat? Hati yang beramal lillahi ta'ala. Satu mata hidup rugi benar tak tinggal lillahi ta'ala. Imam Syafi'i melapaskan dan melapas niat di akhir ujungnya dengan kalimat lillahi ta'ala sebagai warning bagi kita bahwa beramal itu wajib lillahi ta'ala. Warning. Nah, usolli pada subhi ujungnya lillahi ta'ala, nama itu sama gadin lillahi ta'ala, nama itu itikafa lillahi ta'ala. Itu pemahamannya sini memadahkan bahwa lillahi ta'ala itu hukumnya wajib. Ini penilaian Allah di situ. Jar Allah nyawa beribadah kada karena aku. Kada karena aku. Nah, ini kita takutnya membujurakan hati supaya lillahi ta'ala. Itu hukumnya wajib. Wajib ain narannya. Nah, kayak apa supaya bujur-bujur lillahi ta'ala? Kada bisa didapatkan kecuali kita mempelajari, memahami tunggal bagian sifat 20 yang semalam buliki videonya. Ini kita karena sampai ke 20 sudah mau ulang sedikit. Asal pian mahayatinya paham sudah arti lillahi ta'ala itu. Asal mahayati yang wayah subuh, yang subuh Rabu semalam. Tapi mun yang hadir guring kayak hendak paham. Para kipas angin pun duduk subuh. Nah, mun pahala dapat haja, cuma paham wallahu alam lah. Paham. Guring bang. Nah, lalu lillahi ta'ala. Cuma ujar para ulama sifat 20 nih, ulama tauhid nih. Ciri orang lillahi ta'ala satu, tidak ada yang dipandangnya di hatinya waktu beribadah melainkan hanya kebaikan Allah. Nah, jadi ada yakhdah di hati, kesadaran, walaupunnya belum terbuka hijab, tapi ada bisi kesadaran. Apa itu kesadaran? Bahwa ternyata dari inya mengangkat takbir sampai salam, seluruhnya itu adalah tetap milik Allah, tetap menjadi milik atau kebaikan dari Allah. Kita bang tetap kada beisi apa-apa. Maka yang kita lihat dan kita rasa, kita dengar waktu kita beribadah, seluruhnya milik Allah. Nah, karena sadar seperti itu,
karena sadar kita bahwa kita fakir, kada bisi apa-apa, kada bamudal, maka supan bata tagih lawan Tuhan. Supan bata tagih, minta pahala gin supan. Nah, itu pelajaran semalam, supan. Tetapi maksud ikhlas di sini bukan meninggalkan amal. Bukan meninggalkan amal, tetapi tarku mulahadzatil amal. Ampi hati ini melirik bahwa seorang biasa amal. Waktu beribadah bukan tarkul amal, tapi tarku mulahadzatil amal. Allahu Akbar, pasang kesadaran bahwa kita ini sebenarnya ditolongi Allah. Gerak dan diam kita dijadikan Allah. Maka yang kelihatan itu adalah kebaikan dari Allah, anugerah Allah. Maka kita sebut alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kalau artinya Allah yang dipuji. Allah yang dipuji waktu kita sembahyang itu kita memuji Allah sebenarnya. Nah, bila kita kada sadar waktu itu, kada ada kesadaran bahwa sebenarnya yang kawa sembahyang ini sebenarnya ditolongi Allah, kada sadar nangka itu, iya hati berpenyakit yang disebut zulmah yang semalam, kadab. Biasanya bila kita kada ada bisi yaqdah kesadaran, biasanya inilah minta puji, ganal hidung, ganal bulu baju, rasa saurang ampun kartak. Nah, ya masuk biasa itu tuh. Bisi sepeda motor, bisi mobil, bisi rumah ganal, bisi harta banyak. Amun kada ada bisi kesadaran bahwa sebenarnya Allah, bahwasanya langit, bumi dan seluruhnya adalah milik Allah, kada ada bisi kesadaran nangka itu. Nah, iya bisa cakah tuh. Cakah tuh bahasa Irlandia. Nah, ya cakah tuh. Rasa penyugihnya, rasa paharatnya kada sadar. Padahal ujar Al-Quran sudah memadakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruhnya itu milik Allah. Ini tauhid lah, hakikat. Amun secara syariat tetap aja sertifikat pun seorang itu tetap jadi tuh. Tapi pandangan hati ini tuh, nah pandangan hati isi mobil, oh, sambil supan kita memakai kadewani kita piragahara. Kenapa? Ampunnya dihiga. Dahulu kita waktu pangulir beribadah supan lawan Tuhan, hidup di bumi Allah Ta'ala, di bawah langitnya, hidup difasilitasi Allah Ta'ala, diberi rezeki, diberi makan, diberi menumi, segala macam, dibantu, ditolongi. Sekalinya pangulir beribadah supan. Nah, malu. Nah, sekarang rajin tetap supan jiwa. Nah, waktu kita pangulir beribadah supan lawan Tuhan, wayah rajin tetap supan. Kenapa? Kenapa wayah rajin tetap supan? Ada yaqzah, kesadaran di hati. Contohnya, dahulu waktu belum isi mobil kemana-mana batis suara. Berjalan ke hulu batis suara, berjalan ke hilir batis suara. Supan lawan orang tuh masih ada bermobil, ada berpesawat, ada berhelikopter, ada yang bermobil tank. Seorang batis pak supan. Nah, sekarang seorang tapabini Siti Intan umur 90 tahun, isuk mati, bisi harta 750 triliun. Nah, hakunai kita isuk mati Bang Sidin. Maka kada ada bisi ahli waris seorang penglakinya. Pas mbah kawin isuk mati lalu sugih bakajut. Nah, wah ini mbah sugih nukar mobil yang harga 500 miliar. Palarangnya di Kota Palangkaraya. 500 miliar ya harganya. Nah, dahulu kada bisi mobil supan lawan kakawanan. Nah, sekarang bisi mobil harga 500 miliar asal bisi yaqzah di hati tetap supan. Kenapa supan? Mobil injaman. Nah, mobil injaman. Orang menyuruh pakaiakan aja orang. Mobil injaman ya. Jangan merasa pun seorang. Kita waktu lahir, apa yang dibawa? Karena bila mati, dibawalah aja pulang. Berarti kita kan bisa apa-apa sebenarnya. Oh, belum mati juga, namun kebakaran ke rumah kita, kawalah kita menanahani. Ayo. Amun Allah bertajalli dengan qaharnya,
apabila kebakaran rumah kita habis tahi cacak gin habis, kada kawa kita manahan. Ini bukti bahwa sesuatu itu bukan milik kita. Kada kebakaran dirampok orang, berjalan seorangan, nah maka bawa duit banyak benar, seluruhnya di situ habis dirampok orang, kawalah kita manahani. Nah begitu kita dibatis, apa merampok orang 100 ikong orangnya, seorangan. Nah maka sebenarnya kita kada bisi apa-apa, pandangan hati yang kayak itu. Asal sadar waktu beribadah kita kada pernah beisi 2 rakaat, kita kada pernah beisi 4 rakaat zuhur lah, tapi ini digawe nengai digawe. Jangan aku nih kada bisa apa-apa nengai aja, kada bisa apa-apa, kada bisa begawe apa-apa, beribadah kada apa-apa, perlu orang berataan aja. Dasar bujur sidin seharian nonton TV aja. Nah ini luput tam ini, memang kada bisa apa-apa asli. Gulang galing barabah nonton TV aja. Aku napa ada gawian santai padahal kada ada gawe apa seluruhnya orang aja. Kan budak kayak tauhid juga toh. Nah, sekalinya dasar asli kada begawe kada sembahyang. Ini ilmu sabuku. Ilmu sabuku itu bahasa orang kampung. Bahasa ilmiahnya Jabbariyah. Nah, bahasa ilmiahnya Jabbariyah. Nah, asal bujur belajar sifat 20 sampai kepada Allah bersifat kalam, apalagi sampai kepada mutakallimun, selamatnya dari paham Jabbariyah. Coba kita urut dari awal. Nah yang wahih ini bukti bahwa sifat 20 ini luar biasa, bakaramat, peninggalan para wali, peninggalan para nabi. Kenapa kita wajib belajar sifat 20? Karena hanya dengan pelajaran sifat 20 kita selamat dari aliran-aliran yang sesat yang selama ini banyak berkeliaran. Di ujung-ujung sana ada orang yang kadang mengaku adanya Tuhan, komunis, ateis, liberalis. Sifat 20 menangkal aliran tersebut. Ujar sifat 20 Allah wajib bersifat wujud. Dalil naklinya ada, dalil aklinya ada. Selamatlah orang tersebut asal mau belajar sifat 20, selamat dari paham yang kada percaya adanya Tuhan. Satu. Yang kedua, di ujung sebelah sana pulang ada juga aliran-aliran yang memadahkan Tuhan bertempat, berbentuk, yang disebut mujassimah, tajsim. Sifat 20 menangkal aliran tersebut. Ujar sifat 20 wajib Allah bersifat mukhalafatuhu lil hawadis, kada sama dengan makhluk. Allah wajib kada sama dengan makhluk. Maksud wajib di sini wajib pada akal. Kenapa Allah kada sama dengan makhluk? Sambungannya, Allah wajib bersifat qiyamuhu ta'ala binafsih, sugih dengan sendirinya, mampu dengan sendirinya, kawat dengan sendirinya, memiliki dengan sendirinya, dengan kesugihan yang qadim, yang azali. Nah, sedangkan makhluk ini sugih hanya raja, pintar gin hanya raja juga, dahulu bebungulan. Nah, kalau Allah alim dahulunya. Nah, dengan kita belajar Allah bersifat mukhalafah lil hawadis, selamat dari aliran mujassimah yang wah ini marak. Yang ketiga, ada juga dibuntu sebelah sananya pemahaman bubuhan Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah ini biasanya andaknya di perkotaan, di kalangan elit, di kalangan orang-orang sugih. Nah, Mu'tazilah ini menganggap bahwa usahanya yang memberi bekas. Bilainya berdagang cangkal, sugih, jarnya aku pang cangkal, aku pang sungguh-sungguh berdagang, makanya sugih. Nah, ini Mu'tazilah. Ini kada mau patahkan tak qada dan qadar Allah ada di situ. Orang Mu'tazilah kada percaya dengan rukun iman yang keenam. Nah, nyawa bilainya pengulir miskin, maka dasar bujur, pengulir dasar miskin. Memang kebanyakannya yang kayak itu. Kalau dalam kita sifat 20, nyawa bila pengulir biasanya miskin. Nah, kayak itu yang bujur. Nyawa bila kada menjaga kesehatan biasanya secara hukum adat bisa garing. Nah, kayak itu yang bujur. Nyawa bila cangkal berusaha sungguh-sungguh biasanya sugih. Kedua nih kita memastikan. Nah,
Maka oleh sifat 20 pemahaman Mu'tazilah ini, nih banyak benarnya, apalagi yang zaman corona ini. Nah, hati-hati benar. Awas, bila kada melaksanakan protokol kesehatan bisa kena corona, belum tentu. Nah, tapi wajib juga kita melaksanakan protokol kesehatan karena itu syariat lah. Nah, tapi kada boleh kita menganggap protokol kesehatan ini bisa kekuatan menyembuhkan atau menyehatkan kita. Nah, orang Mu'tazilah menganggap bahwa sabab itulah yang menentukan. Pahamlah? Nah, maka oleh sifat 20 dipadahkan hanya Allah yang berisi kudrat, yang taksir dan satu-satunya wahdaniyat pada kudrat, wahdaniyat pada perbuatan, wahdaniyat pada sifat. Hanya Allah yang berisi kudrat, yang memberi bekas. Makhluk bang, la ta'sira li syai'in minal kainat bi quwwatih, la ta'sira li syai'in minal kainat bi tab'ih. Makhluk jasadnya, bendanya, sifatnya kada memberi bekas. Imbal itu ditambah pulang hanya sifat iradat Allah yang menentukan. Bila Allah berkehendak jadi, bila Allah kada berkehendak kada jadi. Nah, maka pemahaman Mu'tazilah terbantahkan dengan dua sifat. Pertama, Allah wajib bersifat kudrat yang memberi bekas. Kedua, Allah wajib bersifat iradat yang menentukan. Makhluk bang, ada bisi kudrat cuma kada memberi bekas. Ada makhluk bisi kehendak cuma kada menentukan. Iyalah aja. Contoh, kita biasanya anak 5 ikung. Kehendak kita, anak kita tuh sugih berataan kalimanya, sihat berataan, sukses berataan, bungas berataan, jadi pejabat berataan. Sekalinya napa? Adalah kehendak manusia. Seberataan kehendak itu terus, tapi terjadinya kayak apa? Seikung maling, seikung ahli bedum. Nah, kehendak kita lah nih tuh. Kita kan berkehendak kayak itu, tapi kehendak Allah pasti jadi. Cakanya kehendak kita jadi, kada ada anak kita tuh yang kada baiknya baik berataan. Kehendakku dan anakku ini ya bila keluar bungas bener. Nang kaya putu mayang ujar. Nang kaya bulan purnama ujar. Sekali keluar lutung. Ayo. Kehendak siapa yang jadi? Cakanya kehendak manusia menentukan bungas berataan anak kita. Sugih berataan, karena itulah kehendak abah mama kita. Tapi kehendak abah mama kada menentukan, kehendak Allah yang menentukan. Hah? Banyaknya orang ini berpinggir, berjalan di pinggir sudah nah, berjalan di pinggir. Kada di tengah tuh, di pinggir. Karena mau lihat ke belakang, adakah mobilnya? Ke pinggir. Bila ada mobil, anu lu begana dulu. Sekalinya keguguran pesawat, hah? Mati si Din. Padahal luar biasa sudah menjaga syariat tadi. Artinya kehendak Allah juga yang jadi. Nah, maka paham Mu'tazilah terbantahkan dengan adanya Allah wajib bersifat kudrat yang menentukan, Allah wajib bersifat iradat yang menentukan. Paham itulah. Nah, itu supaya lebih jelas buka pulang videonya, ada videonya yang bab iradat supaya jangan salah paham, apalagi gagal paham. Nah, yang berikutnya ada juga di ujung-ujung sana ada sembahyangan lagi. Sampai sembahyang tamat sudah. Kenapa? Sudah jadi Tuhan. Puasa, rukuk 3 bilah dimuntung. Bulan Ramadan rukuk 3 bilah dimuntung. Ada yang menagur, jangan ditagur, nih Tuhan berukujinya. Hah? Tuhan berukuk. Ada apa lagi? Sebab napa? Sembahyang belum digawi sudah aku sembahyang janya. Nah, ada pemahaman kayak itu. Nah, ini narannya ilmu sabuku. Tapi ini biasanya jarang ada di perkotaan, biasanya di kampung-kampung. Bahasa ilmiahnya Jabariyah. Kalau di perkotaan ini biasanya Mu'tazilah yang banyak. Nah, kalau di kampung-kampung Jabariyah yang banyak. Nah, Jabariyah ini inya menganggap yang bajinah Tuhan dinya. Mencuntan hintalu ayam orang habis batu menulis betulisan di situ. Sekali dibaca oleh ampun ayam dilihati tulisannya. Anu yang ada nih ayam yang tersisa nih suruh lagi behintalu aja. Karena ada ya pulang Allah Ta'ala mengambil lagi aja. Nah, kayak itu tulisannya. Nah, ini orang Jabariyah nih. Maka menyandarkan kejahatan kepada Allah itu dosa besar.
lah kada sembahyang pangulir kada sembahyang napa sudah kehendak Tuhan ya itu dosa besar wajib bertaubat kada boleh kita ucap nangka itu apabila kejahatan sandarkan ke nafsu kita kada boleh kita menyandarkan kepada Allah Ta'ala. Apabila kita menyandarkan kepada Allah disebut bid'ah dolalah dalam kitab tuh dosa besar. Nah apabila sampai kepada level maksimal Jabariyahnya maksimal nih apa itu sampainya wani memadahkan sembahyang gak ada wajib lagi puasa Ramadan gak ada wajib lagi maka fakafara murtadlah orang tersebut sama nang kayak Mu'tazilah kalau inya keyakinan yang memberi bekas adalah makhluk fakafara hati-hati minum obat sembuh lalunya yakin yang menyembuhkan adalah obat fakafara Mu'tazilah bisa jadi kafir juga tapi kalau inya yang menyembuhkan dianya Allah juga cuma waktu minum obat tadi inya kada ingat bahwa Allah yang menyembuhkan parasanya obat cuma kada ingat nah itu kada sampai ke derajat kafir cuma gaflah darahnya. Nah sama nang kayak Jabariyah nih kalau inya hanya menyandarkan bahwa yang berzina ini Allah Ta'ala nya yang kada sampai yang sudah kehendak Tuhannya itu hanya dosa besar berbahaya matinya nenek ujar guru Songpol Bahari orang ilmu sabuku buan Jabariyah dikubur dipukuli malaikat. Nah guru Songpol muka siapa sih den lihat. Nah, kalau sampai Jabariyahnya maksimal sampainya wani memadahkan bahwa syariat yang wajib kada wajib yang sunnah kada sunnah atau yang diharamkan dipadahkannya kada haram maka fakafara murtadlah orang tersebut. Nah ini bahayanya Jabariyah. Nah oleh sifat 20 ditangkal dengan Allah wajib bersifat kalam. Asal bujur-bujur belajar sifat 20 memahami oh ternyata Allah bersifat kalam berkata-kata apa perkataan Allah Ta'ala ada di lalahnya apa di lalahnya memberi petunjuk apa garang petunjuk Tuhan oh sekalinya Allah bersuruh ada suruhan yang wajib ada suruhan yang sunnah ada suruhan yang mubah. Nah karena Allah menyuruh siap bos lalu sembahyang kenapa disuruh Allah. Nah lalu puasa kenapa disuruh Allah. Ini yang disebut lillahi ta'ala bukan karena disuruh nafsunya tapi karena disuruh oleh Allah Ta'ala pinandupang Allah bersifat kalam. Nah sekarang coba kita pahami asal belajar sifat 20 selamat dari Jabariyah selamat dari Mu'tazilah selamat dari Mujassimah selamat dari bubuhan yang komunis dan lain sebagainya nih toh pahamailah. Nah nih toh tang jam lagi ini Isa sudah nah padahal ada lagi hendak dipandir nih cuma karena sudah Isa nih ngalih ini malam Jumat kah kagenangan malam Jumat terus ya Pak. Insyaallah kita sambunglah wallahu a'lam. Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kulli ya rabbi min mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.